ya non formal, maka buruh, petani, nelayan, pedagang, UKM, supir, ya bahkan yang tadinya formal jadi non formal hari ini. Kita lihat berapa persen sekarang orang industri yang outsourcing, ya ini bukan pasar bankable loh, dia punya kemampuan penghasilan ya, terus dia punya harapan punya rumah, tapi akhirnya pola perbankan nggak bisa masuk karena udah nggak ada akta pengangkatan kerja, dia outsourcing. Video ini didukung oleh marketingsakti.com, solusi kebutuhan rumah syariah tanpa riba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Union Syariah dimanapun Anda berada. Alhamdulillah hari ini Hadis berkesempatan bincang-bincang dengan Ketua Badan Otonom Perumahan Syariah dari Asosiasi Perwira Nusa, yaitu Bapak Dery Suwandi. Alhamdulillah kita diberikan kesempatan untuk berbincang dengan beliau, di mana kemarin beliau sempat safar 3 minggu ke luar kota, wilayah Sumatera, untuk mencek program Rumahku Surgaku sudah sejauh mana. Insya Allah kita akan tanya-tanya langsung sama beliau mengenai program Rumahku Surgaku, seperti yang sahabat Union Syariah kemarin sempat tonton di video sebelumnya. Asosiasi Perwira Nusa mempunyai Badan Otonom Perumahan Syariah yang diketuai oleh Bapak Dery Suwandi dan mempunyai program Rumahku Surgaku, yaitu program perumahan rakyat dengan skema syariah. Pengen tahu lebih jelas? Ayo kita tanya langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Pak, gimana perjalanan kemarin safar 3 minggu Pak? Masya Allah, luar biasa. Luar biasa Pak. Luar biasa. Sambutan teman-teman juga luar biasa, dan pertumbuhan program di lapangan pun dapat respon yang baik sekali dari semua stakeholder lokal. Luar biasa. Ini peluang yang bagus buat Indonesia. Jadi Bapak jalan kemarin ketemu dengan seluruh stakeholder yang ada di daerah Sumatera. Ya. Daerah mana aja tuh Pak yang sempat datangin? Roadshow lumayan panjang. Dari sini kita ke Bengkulu ke Padang Kota, Payakumbuh ke Maninjau, ke Payakumbuh, Solo, Linggau. Ya. Sampai ke Linggau. Linggau baru balik ke Bengkulu, dan ada teman-teman kan baru yang sempat kecewa kita nggak sempat mampir tuh. Gitu. Tapi insya Allah nanti ada rezekinya, nanti kita bakal bantu. Baik. Pak, Hadis mau tanya-tanya nih Pak. Kan kemarin sempat bincang-bincang dengan Pak Arief Surya Handoko nih, Ketua Umum Perwira Nusa. Ya. Beliau sempat menyampaikan bahwa Bapak mengepalai sebuah badan otonom perumahan syariah di Asosiasi Perwira Nusa. Nah, Badan Otonom ini kan menjalankan sebuah program Pak, program perumahan rakyat dengan skema syariah yang disebut dengan program Rumahku Surgaku. Kalau Hadis boleh tahu apa sih itu Pak program Rumahku Surgaku? Alhamdulillah ya, ini mudah-mudahan menjadi wasilah pemahaman buat semua bangsa Indonesia ya, semua elemen. Jadi penyediaan kebutuhan rumah secara nasional tadi selama ini kita terkondisikan satu sisi saja dengan pola konvensional. Nah selama ini kita nggak ada opsi lain, seakan-akan itu satu-satunya cara selain beli cash atau ngambil KPR konvensional. Nah alhamdulillah 2010-an ke atas itu teman-teman dari pakar-pakar muamalah muslim mulai mencoba menyusun program bagaimana penyediaan rumah yang nggak cash ini difasilitasi oleh skema akad yang syar'i. Ya, ini menarik kan? Jadi, nah dengan skema akad syar'i bahkan lebih ekstrem lagi, mereka bisa independen tanpa melibatkan pembiayaan pihak ketiga. Iya. Nah, pihak ketiga itu tidak ada pihak ketiga yang membiayai pihak pembeli. Ini mitigasi atau solusi win-win antara pembeli dan produsen, konsumen produsen. Nah ini kalau bahasa syariahnya sani mustasni. Ya, nah dengan adanya akad-akad yang kita kaji dari hukum-hukum muamalah, ada akad yang bisa memfasilitasi ini. Dari akad salam induknya turun ke akad namanya akad istisna. Nah, jadi pengembang yang memiliki kriteria yang lengkap, yang memenuhi syarat sebagai pengembang secara umum, dia pribadinya, perusahaannya, portofolionya, hasil historinya, ini berhak memainkan program ini untuk menerima pesanan dari para kebutuhan rumah tadi. Nah, nanti tinggal diatur bagaimana kondisi produk yang mau ditawarkan, luasannya, tipe, spek, ya, terus fasilitas yang tersedia di lapangan, sama berapa lama setelah terima unit tadi. Ya, karena yang memesan juga mungkin nggak bisa bayar cash, yang bangun pun nggak mungkin tiba-tiba wujud. Ada masing-masing butuh proses. Nah inilah poin yang bisa kita mainkan sehingga proses pembayaran konsumen itu balance dengan produksi di lapangan, sehingga win-win. Nah, win-win. Jadi antara konsumen bayar sama spend penyediaan lapangan tadi. Jadi memang masing-masing harus ada waktu. Ini nggak bisa bayar cash, ini nggak mungkin tiba-tiba wujud. Nah, iya. Nah ini kita tinggal sinkronkan. Nah, tinggal trust kelayakan masing-masing pihak. Kelayakan para konsumen, kelayakan para pengembang. Nah, pengembang ini karena masuk dalam kategori akad syariah, ada kondisi-kondisi yang kita coba protect.
Minimal pemahaman dia pada prinsip bisnis, pada hukum muamalah, pada visi dia terhadap proyek sekalipun kita coba dorong untuk lebih lanjut lagi. Bukan soal bisnis, bukannya soal untung rugi, tapi kepentingan dia pada harta yang halal, rumah tangga yang akan diciptakan, bahkan misi lain dalam proyek-proyek tadi, dalam program Rumah Surgaku, dia mesti bagian yang menjadi penyebab itu terwujud. Nah, kami coba dorong. Nah, komitmen ini kita bangun dalam sebuah badan otonom. Nah, agar regulasi aturan mainnya nggak melebar. Ya, dan kami juga berharap dengan adanya fasilitas asosiat seperti ini, keberadaan proyek dan para pengembang ini juga diapresiasi oleh pemerintah. Ya, agar hadirnya kita orang ini dianggap solusi. Ya, sebagai solusi kepada bangsa bahwa ada loh segmentasi masyarakat yang selama ini butuh rumah, nangis pengen rumah, yang konven nggak bisa bantu. Dianggap tidak bankable, ya wis lah kita nggak challenge itu. Kami hanya coba berjibaku, pasang badan jadi martir untuk menjadi penyedia rumah bagi mereka nih. Soal risikonya dianggap itu nggak nanti gagal bayar, kami ambil risiko itu. Kami nggak dapat dukungan bantuan dari pemerintah, ada PSU, ada KYG, nggak ada masalah. Nggak ada masalah, kami coba cari solusi sendiri agar kami bisa diapresiasi. Ya, nah kondisi ini alhamdulillah bisa diwujudkan. Ya, diwujudkan. Jadi mulai hari ini para masyarakat bangsa Indonesia yang butuh rumah pada sektor yang selama ini nggak bankable, petani, buruh, nelayan, pedagang, UKM, bahkan outsourcing, ya, supir, ya itu udah bisa menikmati program kita, punya rumah dengan cara cicil sampai dengan 10 tahun, ya, tanpa perlu verifikasi yang yang versi sulit itu ya, ya yang bankable, ya sulit ya karena kelayakan itu nggak relevan diuji ke tangan kita sebenarnya. Jadi bisa menikmati lebih mudah dan tinggal menentukan aja spot-spotnya yang disiapkan oleh para pengembang di daerahnya masing-masing. Nah, para pengembang pun akhirnya juga punya pilihan. Jika berbisnis dengan pola konven masih rumit, kenapa nggak coba kenali pola yang syariah? Toh dia pengusaha harusnya punya harga diri, punya mental gitu. Dia punya risiko beli tanah, ngurus izin, bangun rumah. Kalau ini dijual dengan pola konven itu masih sulit, ya masih maaf ya kalau bahasa kami itu terjebak dalam pola yang diatur oleh pihak-pihak lembaga finance yang mengatur itu. Kenapa nggak mencoba independen? Itu yang punya barang dia mau dijual cash, diutang-utangin, di mana masalahnya? Soal tinggal dia menyesuaikan kehidupan dia aja tuh, cara gaya hidup. Ya nggak usah buru-buru dapat untung, nggak usah buru-buru pengen sohor, ya, dan ikut terlibat secara emosional dalam program pengembangan masyarakat berikutnya dalam program dia bangun. Ya, terlibat emosional di situ bahwa dia fasilitator, menyiapkan rumah dan lingkungan yang layak dan terlibat mendukung ulama para ustaz untuk membina lingkungan tadi. Ya, nah program ini dengan cara cicilan 10 tahun bagi para masyarakat ini win-win solution. Ya, ini pilihan bahwa ada opsi lain yang mereka bisa ambil untuk cicil rumah yang verifikasinya lebih mudah dan lebih murah. Tidak harga dari awal tetap, tidak ada tambahan bunga, tidak ada ancaman denda dan sita. Bukan berarti nggak ada aturan main, ya bunga berarti boleh semena-mena. Masyarakat akan ada edukasi juga bahwa bagaimana kalau dia terlambat, kalau dia nggak bisa bayar sama sekali. Ya, itu sudah kita siapkan. Jadi win-win, nggak ada yang dizolimi di situ. Nah pengembang juga belajar dengan cash in itu bagaimana menyiapkan produk. Ya, sehingga dia belajar menganalisa cash flow-nya. Berapa total modal yang disiapkan untuk mewujudkan bangunan, berapa cash yang diterima, sehingga berapa lama dalam penerimaan itu untuk beri-event point. Nah, kapan dia mulai profit? Harusnya para pengembang nggak ada masalah dengan itu. Harusnya hanya soal kebiasaan saja. Merubah kebiasaan. Iya, karena kebiasaan bisnis dibayar lunas oleh bank ini dianggap satu-satunya cara. Ya, padahal banyak cara lain ya. Jadi lebih malah kalau hitung profitnya lebih bagus profit yang seperti sekarang. Kenapa? Pasar kita bebas. Ya, grade barangnya mau murah, mau menengah, mau mewah, pedas, manis bisa kita buatin. Karena murni produsen konsumen kan, nggak ada pihak ketiga yang ngatur-ngatur tuh. Padahal pihak ketiga ini nggak jelas punya duit enggak, kerja enggak tuh. Ya. Penting ya. Nah, faktanya hari ini kalau kita mau isunya kita angkat, ada 14 juta backlog properti nasional. Orang butuh rumah, bangsa Indonesia ya yang nggak bisa dirumahkan oleh konvensional. Ya semuanya angkat tangan. Kementerian, para asosiasi, para pengembang, pemerintah angkat tangan semua. Akan mengabaikan posisi itu. Hanya sibuk memframing mana yang berhasil bangun.
berapa profit dihasilkan, berapa triliun uang yang diputar, bagaimana industri yang terbit. Lupa ini anak bangsa yang juga punya hak tumbuh, hak sejahtera di Indonesia melalui punya rumah sendiri. Ya, bagaimana kita mengabaikan para supir? Emang dia bukan anak bangsa? Ya, para pedagang, UKM, outsourcing. Nenek moyang sama berjuang sama nenek moyang kita untuk negeri ini merdeka. Nah, mereka butuh hak, ya, mereka butuh fasilitator. Dan kami minta diapresiasi oleh pemerintah bahwa hadirnya ini win-win. Ya tinggal bagaimana kita ngatur pasar aja kan. Nah, itu poin yang kami coba angkat. Nah, untuk para pengembang juga, habit tentang pengusaha itu tidak hanya soal untung rugi, tidak hanya soal adu kaya, ya, atau hanya soal siapa yang paling hebat, tapi dia menjadi kontributor pada pertumbuhan kesejahteraan bangsa, terlibat secara emosi untuk membangun umat pada setiap spot, yang menjadi pengusaha yang amanah, yang soleh, ya. Karena dengan rezeki itu dia akan membangun rumah tangga sakinah, mawaddah, warahmah. Dia mencapai surganya, dia bergabung di otonom syariah tadi. Karena ada banyak ilmu baru, kajian baru, pola hubungan, komunitas yang baru, yang akan kita dapatin bareng-bareng, yang akan diisi materinya oleh grup Rumah Kos sebagai provider bersama grup atas kita Riba Crisis Center. Ya, karena pengusaha-pengusaha kita ternyata selama ini, dia harus jujur, selama ini pelaku-pelaku riba. Oke, jadi masih ada organisasi. Ada kami bergabung di sebuah induk yang lebih tinggi namanya Riba Crisis Center. Ya, karena program menyediakan rumah bagi negeri mayoriti muslim ini harus diselenggarakan dengan cara yang tampan. Itu poin utamanya. Nah, di sini butuh instrumen. Ada providernya, ada para produsennya, ada para pelayan transaksinya. Baru menuju kepada spotnya. Nah, program ini akan hadir di semua daerah kabupaten se-Indonesia yang akan berkolaborasi dengan ulama dan umarah setempat. Jadi pengembang lokal jangan takut. Hadirnya kami ke daerah Anda jangan Anda jadikan sebagai saingan. Bergabung saja. Yuk nikmatin barang-barang polanya. Ya, agar dengan rezeki sebagai pengembang yang luar biasa itu, dia bisa membangun rumah tangga sakinah mawaddah warahmah. Bagaimana pengembang itu mengharapkan surganya kalau dia bekerja dengan cara yang melanggar aturan Tuhannya? Ya, nah bagaimana para pembeli rumah juga dia mengharap rumah tangga yang baik, yang sejahtera kalau dengan cara belinya ternyata melanggar apa yang diaturkan oleh agamanya. Nah, ini yang kita coba cari solusinya kan. Alhamdulillah ada. Kalau yang kemarin kita no comment karena memang nggak ada solusi. Saat ada solusi wajib akhirnya hukumnya untuk mulai belajar. Nah, tinggal proses melepaskan masa lalu yang terlanjur sehingga posisi nol dan kembali berjuang itu nanti didampingi oleh RCC. Oke. Ya, nanti RCC mendampingi para pengusaha, para masyarakat yang pengen berubah untuk dibantu melepaskan gaya masa lalu. Karena kalau pengusahanya kembali mandiri tanpa riba, nyaman. Punya aset, punya kerjaan, punya ilmu, barang yang dibeli benar, ya, dijual kepada masyarakat dengan merdeka. Ya, aturan mainan nanti ada akad-akadnya, skema pembentukan proyek ya, bidding, murah, menengah, mewah, pada luasan kecil, menengah dan besar, ya, pada sebaran di kota pun di desa, nanti RS akan bantu mengatur untuk tidak mematahkan pasar agar pertumbuhan perda tidak sporadis. Ya, pasar jangan keruh. Agar para pengembang nggak berisiko. Ya, terus pengaturan harga, cara bayar, akad-akad yang digunakan, aturan reward punishment, tools ambil saja yang digunakan, nanti RS yang menyediakan. Pengembang tinggal install saja. Tinggal berakad dengan Rumah Kos Ribaku, tinggal gunakan saja. Ya. Jadi publiknya, pasarnya akan diedukasi oleh mitra kita di RCC. Ya, Riba Crisis Center akan mencoba menyentuh masyarakat untuk membangun lagi percayaan diri mereka tentang bahwa semuanya sekarang punya kesempatan yang sama untuk punya rumah. Ya, udah nggak ada lagi batasan mengenai slip gaji, nggak slip gaji, bankable, non bankable. Itu bukan ukuran yang layak untuk membangun kesejahteraan masyarakat. Ya. Apa ukurannya masyarakat tidak bankable, dianggap tidak layak untuk sejahtera? Ya, apa urusannya leasing di situ harusnya itu? Ya, malah kalau kami bilang tuh leasing mulai harus berkaca juga tuh. Ya, apa penyelenggara leasing ini? Sejak kapan dia menjadi alat ukur orang menikmati undang-undang? Karena subsidi itu undang-undang. Kenapa leasing tidak boleh nggak bolehnya? Kalau leasing nggak bisa rumahkan tukang ojek, leasing yang pergi dong, mundur, lempar anduk. Ya, pemerintah bisa ciptakan pola-pola yang lebih independen gitu loh. Harusnya sebagai negara yang merdeka berdaulat punya hak untuk mengatur ulang bagaimana merumahkan rakyat ini benar-benar terwujud. Ya, bukan terjebak kacamata leasing tadi gitu loh. Nah, ini framing yang kita harus ke depan harus jadi bahan pembicaraan di tingkat nasional harusnya. Ya, yuk bareng-bareng dengan kementerian, ya teman-teman yang terlibat dengan pemerintah, bahkan Pak Presiden sekalipun, ayo kita buka
280 juta masyarakat Indonesia, 80% adalah muslim. Dan wajib, dan muslim maksud punya hak untuk meminta kepada pemerintah menyediakan instrumen yang halal. Ya, yang halal agar tidak melanggar akidahnya. Nah, pemerintah dengan harapan ekspektasi umat seperti itu buka ruang untuk para pakar muamalah menyediakan regulasinya. Ya, jika perbankan nggak boleh mati, ya silakan aja dia hidup, nggak ada masalah. Tapi bagi yang pengen halal harus ada fasilitas dong, dibuatkan jalurnya dong. Harus. Nah, ini yang kita minta keadilan kepada pemerintah. Ya, insya Allah seperti itu. Jika ada yang konven dapat bantuan PSU, bantuan jalan, saluran, potongan pajak, ya kenapa kita nggak boleh? Iya. Ya, kenapa kita nggak bisa? Ya emang itu hak menikmati fasilitas versi leasing apa gitu. Ya, ini kan nggak adil ini kezoliman yang dibiarkan berlama-lama gitu. Nah, ini kita coba muncul ya. Nah, nanti masing-masing punya peran antara Riba Care Center, Rumahku Surgaku, Badan Otonom Peribadi Nusa, dan ada grup holding marketing ya untuk melayani transaksi masyarakat. Apa yang melatar belakangi Bapak akhirnya coba membuat sebuah program Rumahku Surgaku seperti ini? Atas dasar apa Bapak akhirnya? Selain yang tadi kan Bapak sudah sebutkan itu, karena ya konsumen harusnya punya hak dong untuk memiliki rumah tanpa harus dengan riba atau segala macam. Selain itu apa sih yang melatar belakangi Bapak? Jujur, saya juga bingung karena banyak aspek ya, banyak poin yang saya coba serap yang mendorong jadi sebuah energi besar sehingga bisa menyusun sebuah program Rumahku Surgaku. Atau belakang saya itu dulu adalah marketing agent. Nah, dengan brand marketing1.com kami coba kembangkan pola edukasi yang unik kepada masyarakat, di mana mengedukasi masyarakat tentang hak-hak mereka yang diatur oleh undang-undang. Jadi kami kalau presentasi itu nggak bawa produk, bawanya program undang-undang, bahwa rakyat itu udah mulai bisa punya rumah loh, atau ngapain ngontrak terus-menerus, ya, di mertua terus-menerus. Ini pemerintah sudah siapin program bahwa Anda bisa menikmati fasilitas KPR oleh pemerintah melalui perbankan yang ditunjuk untuk memiliki rumah sendiri sebagai langkah awal mereka mencapai rumah tangga yang sejahtera. Itu programnya. Nah, kami coba muter-muter di Jabodetabek, di nasional, di Sumatera, Bandung gitu untuk mengedukasi pasar. Nah, para masyarakat yang mendapatkan pemahaman ini akhirnya mulai bergerak, pengen ngambil, menikmati fasilitas tersebut dong. Ya. Nah, kami fasilitasi bagaimana mengajukan KPR-nya ke perbankan, bagaimana memilih barang-barang yang diproduksi oleh teman-teman produk developer yang bergabung di asosiasi, ada Nyarwe, Apersi, dan kawan-kawan yang lain. Nah, kami coba dorong ke sana. Ternyata dalam proses tadi yang terbantu itu mungkin nggak nyampe 50%. Ya, gelombang animo yang begitu bisa kami bangun ternyata tidak terfasilitasi oleh BTN. Ya, ada yang dianggap tidak bankable, ada yang gagal BI checking, ada yang gagal dianggap tidak non bank income lah, ya, atau tidak mampu memenuhi syarat bagi pengembang, ada DP, ada uang muka, ada posisi yang nggak layak. Jadi ternyata dari gelombang kami ciptakan tadi yang mampu dirumahkan hanya mereka-mereka yang paling 20-30% lah yang dirumahkan. Nah, dulu kami merasa ya udah faktanya seperti itu. Ya, udah aturannya seperti itu, mau apa boleh buat. Berarti kita bersyukur pada yang 20% saja tuh. Yeah. Yang 80% nggak terbantu ya risikonya mereka. Ya, karena no choice, nggak ada instrumen lain. Satu-satunya pintunya hanya dengan lembaga leasing tadi gitu loh. Nah, qadarullah di tahun 2016 saya ketemu dengan Ustadz Rashid gitu ya. Ini saya bersyukur ketemu beliau, Allah perkenankan melalui wasilah dakwah beliau saya dapat hidayah tentang hukum-hukum riba. Ya, jadi dengan pola syariah dan hukum-hukum riba, akhirnya saya melihat sebuah jalan besar gitu loh, bahwa ternyata dengan hukum-hukum syariah tadi bisa menciptakan sebuah pola jual cicil yang bisa memfasilitasi yang 80%. Lebih besar malah. Ya. Soal grade rumah apa murah menengah mewah kan soal teknis. Tapi fakta hukum bahwa peluang besarnya adalah bahwa sistem ini bisa memfasilitasi yang 80% yang kemarin pulang nangis karena tidak diapresiasi oleh pola konvensional. Ya, kalau dulu kami harus usir pulang pedagang asongan, tukang pecel lele, tukang nasi goreng, dianggap tidak bankable. Ya salah nasib tuh, kenapa nggak karyawan? Seakan-akan kalau jadi pengusaha kecil itu salah gitu loh. Kalau mau hidup benar itu jadi karyawan, punya slip gaji. Itu ini apa ya? Stigma. Iya. Stigma yang dibangun. Akhirnya terbentuk paradigma seperti itu. Harusnya nggak begitu dong. Nah, tapi dengan saya mengenal pola syariah, pola skema syariah ini yang independen ya, yang nggak pakai lembaga pembiayaan, akhirnya, ini solusi nasional. Bagaimana pola ini mampu mengapresiasi
kebutuhan masyarakat yang selama ini nggak terbantu oleh perbankan. Tinggal dipertajam saja regulasinya, aturan mainnya, ya, hak kewajiban masing-masing pihak, sama pertumbuhan produksi barang-barangnya selaras dengan aturan main pemerintah. Ada aturan zonalisasi, RUTR, perpajakan, perizinan, gitu ya. Aturan ikutin aja, nggak ada masalah dengan itu. Ya, nah, maka dengan perasaan bahwa ini menemukan sebuah jalan besar bagi bangsa, ya, terus melihat peta pasarnya yang luar biasa. Karena kalau kita mau jujur, 70% negeri kita ini para pekerja non formal. Ya, non formal, maka buruh, petani, nelayan, pedagang, UKM, supir, ya, bahkan yang tadinya formal jadi non formal hari ini. Kita lihat berapa persen sekarang orang industri yang outsourcing, ya. Ini bukan pasar bankable loh. Dia punya kemampuan penghasilan, ya. Terus dia punya harapan punya rumah, tapi akhirnya pola perbankan nggak bisa masuk karena udah nggak ada akta pengangkatan kerja, dia outsourcing, ya. Ya kalau kita mau jujur juga, bagaimana? Berapa PNS kita yang nggak sekolah ya sekarang? Ya artinya pasar itu juga akhirnya rontok tuh. Ya, akhirnya, nah ini win-win. Jadi para pengembang dengan pasar yang berubah bisa tetap berbisnis, barangnya laku lagi, terjual lagi. Dan hanya perlu berubah soal gaya hidup dan pola penerimaan penghasilan saja tuh, hanya pola kebiasaan saja. Nah masyarakat yang selama ini mentok, no choice, ya akhirnya terfasilitasi lagi. Ya, bahkan akadnya malah halal, ya lebih baik, ya. Dalam proses ini malah melibatkan unsur lain, adanya ulama, para ustadz yang jadi pengawas, pembina, ya. Karena 3 level ya, masyarakatnya, pekerjanya, para pengusahanya dibina semua, mencapai akhiratnya semua. Maka ulama juga jadi terlibat, berhak menikmati manfaat dari program properti yang ada. Nah ini tinggal dimainkan di setiap daerah. Nah, emosi ini melihat jalan besar tadi, melihat pasar yang besar, membuat saya bersemangat tuh untuk merumuskan dengan cepat, dengan presisi, bagaimana semua pihak ini bisa bermain segera. Dari masyarakat pembelinya, dari para produsen pengembangnya, bagi para investornya, bagaimana pula apresiasi pemerintah terhadap kelayakan itu sendiri. Makanya muncullah program Rumahku Surgaku. Ya. Awalnya malah pengen langsung buru-buru jualan. Mana akhirnya saya mikir lagi, ini yang syariah orangnya apa proyeknya gitu. Ya, kan skemanya syariah ya. Oh, ternyata saya renung-renung, ini yang syariah proyeknya apa orangnya. Ternyata orangnya yang minta syariah. Yang harus syariah pertama kali adalah orangnya Pak ya. Orangnya yang harus syariah. Tidak bisa pengembang itu memainkan program murni syariah, tapi kelakuannya belum berubah. Ya, habitnya belum berubah. Ya. Kami orang properti sama-sama tahu tuh bagaimana teman-teman kami dan kami dulu kemana ngabisin waktu, bagaimana kita bermain, apa strata sosial yang kita bangun dulu kan. Ini kita coba rubah. Akhirnya kami belajar. Nah, saya merenung kembali, ternyata program saya ini membawa kebaikan yang luar biasa, perubahan yang fundamental bagi para pengusahanya, bagi para pekerjanya, termasuk bagi para konsumennya. Dengan memulai hidup dengan rumah yang halal, maka dia mulai menstimulus untuk menghalalkan semua yang dia makan berikutnya. Kenapa? Ada hubungan jangka panjang antara produsen dan pengembang untuk menagih langsung yang bisa menjadikan momen itu sebagai momentum dakwah. Ya, akan rugi sekali pengembangnya kalau hanya berpikir bagaimana menagih kepada konsumen. Karena hukumnya nggak boleh denda, nggak boleh sita. Ya, percuma ditagih keras-keras, denda nggak boleh. Kenapa nggak energi dibalik? Ya, biaya buat nagihnya pakai biaya buat pembina. Berapa ongkos nagihnya kalau dibayangkan secara bisnisnya? Berapa di budgetingnya, biaya nagih? Kenapa nggak kasih ustadz? Bikin dia membina, bikin umatnya amanah, bikin dia punya rezeki, bikin lancar rezekinya, pertemukan dia dengan Tuhan. Maka dengan ekspektasi yang begitu luar biasa, kami menemukan nama program ini. Maka kami kasih judul Rumahku Surga. Rumah yang kami bangun, rumah yang kita beli, yang kita urus bareng-bareng, ini mesti menjadi wasilah rumah-rumah kita di surga. Amin. Seperti itu. Terus visi kedepannya nih dari Rumahku Surgaku apa sebenarnya?